Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadari Pramana. Di sini saya akan menampilkan hasil penelitian saya tentang representasi nasionalisme pada tokoh Itachi Uchiha dalam anime Naruto. Berikut ini adalah video tentang tokoh Itachi Uchiha. Itachi Uchiha berasal dari klan Uchiha. Awal kemunculannya adalah diperlihatkan sebagai anggota dari kelompok yang berbahaya, yaitu Akatsuki. Ia diperlihatkan sebagai sosok yang misterius. Semenjak kecil, ia sudah diperlihatkan peperangan oleh ayahnya. Ia kemudian tumbuh menjadi shinobi yang berbakat. Ketika remaja, ia masuk Anbu. Keberadaan Itachi di Anbu adalah menjadi agen ganda, yaitu dari pihak Konoha dan dari pihak klan Uchiha. Pada saat itu, klan Uchiha sedang merencanakan kudeta kepada desa Konoha karena mereka dikucilkan dan dianggap sebagai penyebab dari insiden penyanaan Kyuubi yang menyebabkan kematian Hokage keempat. Itachi lebih memilih berpihak kepada Konoha karena kudeta tersebut justru hanya akan menyebabkan konflik besar. Bahkan bisa saja berujung menjadi perang dunia. Karena tidak ada pilihan lain, Itachi kemudian membunuh seluruh anggota klannya kecuali adiknya. Setelah peristiwa itu, Itachi kemudian meminta izin kepada Hokage ketiga untuk meninggalkan desa dan dicap sebagai pengkhianat desa. Ia kemudian masuk ke organisasi Akatsuki agar ia bisa mengawasi organisasi tersebut dan secara tidak langsung melindungi Konoha dari mereka. Selanjutnya adalah pendahuluan. Nasionalisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara bangsa. Rasa ikatan yang sangat erat dengan tanah air, dengan tradisi lokal, dan penguasa resmi daerah selalu ada sepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda. Nasionalisme bukan hanya sifat tetapi juga sikap. Nasionalisme yang menjadi pikiran dan perasaan harus diimplementasikan dalam kehidupan. Penelitian ini dianalisis dengan teori John Fiske. Menurut John Fiske, semiotika adalah studi tentang tanda dan makna yang dikonstruksikan dalam teks media, atau studi tentang bagaimana tanda dari setiap jenis pekerjaan dalam masyarakat mengkonsumsi makna. Dalam analisis semiotikanya, John Fiske membagi ada 3 tingkatan realitas dalam kode-kode televisi, yaitu yang pertama realitas, yang kedua representasi, dan yang ketiga ideologi. Tingkat pertama adalah realitas, yang terdiri dari penampilan dan lingkungan dalam film, seperti penampilan, pakaian atau kostum, tata rias, lingkungan, gaya bicara, dan ekspresi. Level kedua adalah representasi yang dibangun melalui karya teknis, seperti kamera, pencahayaan, dan musik yang kemudian ditransmisikan ke dalam konflik karakter dan dialog. Dan untuk yang ketiga adalah level ideologis, dianalisis secara paradigmatik dengan mencoba mengungkap kode-kode ideologis yang tersembunyi dalam suatu objek seperti patriarki, ras, feminisme, atau ideologi lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa representasi sikap nasionalisme tokoh Itachi Uchiha. Dengan teori analisis tadi, maka kita dapat mengetahui bagaimana karakter nasionalisme terdapat dalam tokoh Itachi Uchiha. Dalam penelitian ini digunakan merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial yang menyajikan gambaran secara rinci tentang suatu situasi, lingkungan sosial, atau hubungan.
Sedangkan penelitian kualitatif adalah untuk mengetahui motif-motif yang mendasari perilaku manusia. Data dari penelitian ini berupa gambar tangkapan layar yang diambil dari salah satu platform menonton anime, yaitu B-Station. Diambil dari episode 451 sampai 455 dan juga episode 298 dalam anime Naruto Shippuden. Prosedur pengumpulan data menggunakan observasi langsung dan studi dokumentasi. Kemudian setelah data dikumpulkan, data akan dianalisis menggunakan teori dari John Fiske yang menggunakan tentang kode-kode dalam televisi yang terdiri dari 3 tingkatan, yaitu realitas, representasi, dan ideologi. Kemudian bab selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah realitas. Dapat kita lihat dalam gambar 1. Gambar 1 merupakan ketika Itachi kecil dan dia diajak berperang bersama ayahnya. Ekspresi yang muncul di wajah Itachi dan gaya bicaranya yang datar membuatnya terlihat seperti orang yang misterius. Sama seperti ketika ia pertama kali ditampilkan dalam anime ini. Itachi sering memasang ekspresi dan nada suara datar. Ekspresi dan nada suara yang datar ini menyebabkan ia menjadi tokoh yang menambah ia menjadi semakin misterius. Ekspresi lain di wajahnya pada beberapa kesempatan, seperti ketika dia mulai dianggap sebagai teman oleh rekan satu timnya, yaitu Tenma. Itachi mulai menunjukkan rasa bahagia dan senang karena memiliki teman. Tetapi karena kematian temannya ini, Itachi mulai menunjukkan ekspresi sedih. Awalnya Itachi tidak memiliki ekspresi karena dia tidak mengetahui tentang bagaimana mempergunakan perasaan. Sampai pada akhirnya terdapat tragedi itu, ia mulai mengetahui bagaimana cara mempergunakan perasaan dalam dirinya. Kemudian gambar 2 adalah Itachi menggunakan seragam hantu. Itachi menggunakan kemudian setelah ia masuk hantu, Itachi masuk ke Akatsuki. Ia mengenakan pakaian berwarna hitam dengan motif awan berwarna merah. Kemudian yang kedua adalah representasi. Dalam musik background khas saat Itachi ditampilkan berjudul Extended. Musik ini memiliki tempo yang lambat dengan melodi yang melankolis. Di sisi lain, suara choir dan petikan gitar di background ini membawa kesan gelap. Musik latar ini mendukung karakter Itachi yang misterius dan dingin. Aspek lain yang mendukung adalah dialog dari Itachi pada episode 451 dan juga 298. Dalam episode 451, Itachi mengatakan hidup adalah kelahiran, hidup adalah pertempuran, dan hidup adalah kematian. Kata-katanya ini merupakan kesadaran dalam dirinya mengenai perputaran kehidupan. Kelahiran dia dapatkan ketika adiknya itu lahir, yang mulai menyadari hal itu. Pertempuran ia sadari ketika ia dalam sekitarnya banyak sekali pertempuran, dan kematian ia dapati ketika temannya tersebut mati, yang bernama Tenma. Kemudian yang selanjutnya dari episode 298. Ciri khas shinobi sejati adalah mereka tidak mencari kemuliaan, mereka melindungi perdamaian dari bayang-bayang. Kata-kata tersebut adalah berasal dari teman Itachi yang bernama Uchiha Shisui. Kata-kata dari siswi inilah yang mempengaruhi cara berpikir Itachi. Itachi pun memiliki rasa cinta damai dan anti dalam peperangan. Kemudian yang ketiga adalah ideologi. Itachi memiliki ideologi pasifisme. Pasifisme adalah ideologi ketika seseorang itu tidak menginginkan suatu peperangan atau perkelahian. Ia memilih perdamaian yang kuat. Selain pasifisme, Itachi juga memiliki sifat nasionalisme. Sifat nasionalisme Itachi tergambar seperti pada gambar 4, yaitu adegan saat Itachi membunuh semua anggota klan Uchiha dan orang tuanya.
Alasan menyebabkan Itachi melakukan hal tersebut adalah karena klan Uchiha ingin melakukan kudeta terhadap desa Konoha karena mereka merasa klan mereka dikucilkan karena tragedi kebangkitan Kyuubi. Itachi pun lebih memilih untuk melindungi desa Konoha. Dia mengambil keputusan ini karena akan terjadi perang besar jika kudeta ini terjadi. Ia lebih memilih membunuh klannya karena jika kudeta ini bisa terjadi, maka perang dunia shinobi juga akan terjadi. Lebih banyak kematian dan lebih banyak pertumpahan darah. Kemudian kesimpulan. Nasionalisme adalah salah satu ciri seorang pahlawan. Hasil dari rasa nasionalisme tentu saja rasa damai. Nilai dan sikap nasionalisme dapat kita lihat dan pelajari dari berbagai hal. Salah satunya adalah karakter dalam anime. Itachi adalah karakter anime yang mencerminkan nasionalisme. Dan beberapa hal, seperti penampilannya, gaya bicaranya, atau tindakannya, dia mungkin tidak terlihat seperti pahlawan nasionalis. Namun, ini justru menunjukkan keinginan Itachi untuk menjadi pelindung perdamaian dari balik bayang-bayang. Dia melakukan kebenaran tanpa terlihat oleh orang lain. Dari sosok Itachi dapat dipahami bahwa nasionalisme bukanlah sekedar sikap dan sifat yang dipahami secara instan. Butuh waktu dan pengalaman untuk memahaminya. Selain itu, juga membutuhkan pengorbanan dan keikhlasan untuk melakukannya. Penelitian ini memahami karakter nasionalisme dalam karakter Itachi melalui analisis semiotika Chelfiske pada 3 level, yaitu realitas, representasi, dan ideologi. Dengan teori tersebut dapat ditemukan sikap dan sifat nasionalisme pada karakter Itachi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.